Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah siap belajar hari ini? Oke, kita akan lanjut ke pembelajaran yang kedua, yaitu pendidikan kewarganegaraan pada tema 6. Negara Indonesia terletak di persilangan berbagai bangsa yang menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Apa sih ras itu? Ras merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Contohnya secara fisik, suku Bali berbeda dengan suku Asmat yang tinggal di Papua. Suku Dayak juga berbeda secara fisik dengan suku Batak atau suku Bugis. Contohnya misal berbeda warna kulit, kemudian berbeda bentuk mata, dan lain sebagainya. Keberagaman menjadi berkah bagi bangsa Indonesia. Dengan berbagai suku bangsa, bahasa daerah, dan adat istiadat, Indonesia memiliki budaya yang menarik dunia. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda. Perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik yang dimaksud adalah suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, tarian, alat musik, hobi, dan juga sifat. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita juga mampu mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut terdapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Terdapat 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita, yaitu yang pertama, kita menjadi saling melengkapi kekurangan masing-masing, saling bertukar ide atau pendapat, memberikan saran atau kekurangan masing-masing, belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat positif. Ini contoh keragaman karakteristik yang terdapat di sekolah. Tadi keragaman karakteristik individu itu contohnya adalah perbedaan fisik. Yang pertama ada perbedaan berat badan. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Kemudian ada juga perbedaan tinggi badan. Ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Kemudian dari warna kulit. Di sini ada gambarnya, contohnya Pak Semi. Pak Semi berasal dari Maluku. Nah, rambutnya terlihat seperti ikal, kemudian warna kulitnya sedikit gelap. Ada lagi Pak Encep yang berasal dari Sunda. Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur yang berasal dari Jawa. Beda bentuk mata, beda warna kulit, beda bahasa, beda kebudayaan. Tapi di balik semua perbedaan itu, kita harus tetap menjalin kerjasama yang baik. Di sini ada lagi contohnya, ada 2 gambar anak. Yang pertama namanya Dedi. Dedi berambut lurus. Dedi berasal dari suku Jawa dan cita-citanya ingin menjadi arsitek. Jonas berambut keriting, berasal dari suku Ambon dan ingin menjadi seniman.
Jadi berbeda karakteristik individunya, berbeda lingkungannya, juga berbeda cita-citanya, karena lingkungan pun tadi mempengaruhi cita-cita. Begitu. Lanjut. Dedi dan Jonas memiliki cita-cita yang berbeda. Dedi ingin menjadi arsitek, sedangkan Jonas ingin menjadi seniman. Untuk meraih cita-citanya, Dedi gemar menggambar, sedangkan Jonas gemar berakting. Meskipun berbeda kegemaran dan cita-cita, mereka tetap saling mendukung, saling menghargai, dan berteman baik. Nah, selain di sekolah, juga biasanya keragaman terdapat di dalam keluarga. Ada perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan juga sifat. Contohnya di sini ada satu keluarga, ada keluarganya Doni. Yang pertama, ayahnya Doni berasal dari suku Aceh. Kemudian ibunya Doni berasal dari suku Sunda. Nah, kalau Doni campuran dari antara keduanya. Doni bercita-cita menjadi dokter. Nah, kalau adik Doni bercita-citanya menjadi guru. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, mereka saling menghormati dan mendukung. Berikut ini manfaat keberagaman dalam keluarga. Yang pertama, dapat mengetahui dan berkomunikasi menggunakan bahasa daerah, karena tadi ada ayahnya yang berasal dari suku lain, ibunya juga berbeda dengan suku ayahnya, jadi bisa belajar bahasa. Kemudian dapat menikmati makanan khas daerah dan juga lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Dengan beragam karakteristik individu, kita harus saling bekerja sama. Bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Yang bisa digunakan yang pertama adalah mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sikap toleransi dan saling menghargai dalam menciptakan suasana nyaman untuk bertempat tinggal dan menuntut ilmu. Jadi dimanapun teman-teman berada, kalian harus saling toleransi, melihat perbedaan fisik, melihat perbedaan suku dan budaya. Kita harus saling toleransi, menerima dan juga menghargai perbedaan tersebut. Kemudian yang kedua, caranya untuk saling bekerja sama yaitu saling menghargai keberagaman. Yang ketiga, membantu satu sama lain. Dengan membantu satu sama lain akan memberikan efek yang sangat besar karena akan membuat pola kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, cara agar kita bisa selalu bekerja sama yaitu dengan saling menjalin kebersamaan. Baik dalam kondisi susah atau senang, maka bisa untuk tetap menjalin kebersamaan. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi kerja atau kerjanya menjadi lebih cepat kalau kita saling bekerja sama. Oke, demikian pembelajaran PKN mengenai keragaman fisik atau keragaman individu, kemudian tentang cita-cita juga, dan tentang kerjasama. Setelah teman-teman mengamati video, silahkan kerjakan di buku tema 6 halaman 31. Ayo menulis. Ditunggu ya, selamat mengerjakan.